Gempar, PSSI gerak diam-diam. 3 bintang muda Eropa masuk radar persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Kali ini, John Herdman sedang menyiapkan gelombang baru pemain diaspora untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Setelah sejumlah pemain keturunan menjadi bagian penting dari proyek Garuda, kini 3 nama kembali mencuri perhatian. Jordi Weerman, Jensen Silt, dan Julian Orip menjadi nama yang menarik untuk dibahas. Kalau ketiganya benar-benar berhasil bergabung, seberapa kuat wajah baru Garuda nantinya? Bagi para fans garis keras timnas Indonesia, kemunculan nama-nama tersebut tentu bukan sekadar kabar biasa. Mereka sudah terbiasa melihat pemain berdarah Indonesia yang berkembang di Eropa menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun kali ini, publik tentu ingin sesuatu yang lebih konkret, bukan hanya rumor, tetapi proses yang benar-benar bergerak. Nama pertama adalah Jordi Weerman. Gelandang yang memiliki darah Indonesia ini sudah cukup lama menjadi perhatian publik. Pengalamannya di sepak bola Eropa membuat Weerman mempunyai profil yang menarik untuk memperkuat sektor tengah timnas. Posisi gelandang menjadi salah satu bagian paling penting dalam sepak bola modern. Tim tidak cukup hanya memiliki pemain yang mampu bertahan. Mereka juga membutuhkan pemain yang mampu membaca permainan, mengalirkan bola, dan membantu tim keluar dari tekanan. Disinilah Weerman bisa menjadi opsi menarik. Jika dirinya benar-benar mendapatkan kesempatan bersama Garuda, persaingan di lini tengah otomatis akan semakin ketat. Dan bagi fans, persaingan seperti ini justru sangat dibutuhkan. Tetapi, perjalanan Weerman menuju timnas Indonesia tentu tidak bisa dianggap mudah. Proses kewarganegaraan dan administrasi tetap membutuhkan tahapan resmi. Karena itu, statusnya harus dibedakan antara pemain yang masuk radar dengan pemain yang sudah resmi menjalani proses naturalisasi. Kemudian muncul nama Jensen Silt. Bek muda yang berkembang di Belanda ini mempunyai profil yang sangat menarik untuk proyek jangka panjang. Silt masih berada pada usia yang memungkinkan dirinya berkembang lebih jauh, sehingga potensinya menjadi salah satu daya tarik utama. Bayangkan, jika Indonesia memiliki tambahan bek muda dengan pengalaman sepak bola Eropa. Bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi bisa diproyeksikan selama bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa nama Silt menarik perhatian ketika membahas regenerasi lini belakang Garuda. Silt juga menawarkan sesuatu yang sangat penting, kompetisi. Jika dia benar-benar masuk ke skuad, pemain belakang lainnya harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya. Tidak ada lagi istilah pemain otomatis menjadi starter hanya karena sudah lama berada di timnas. Just to get to wherever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when. Dan kemudian ada nama Julian Orip. Pemain muda keturunan Indonesia yang berkembang di Belanda ini menjadi salah satu nama yang menarik untuk proyek masa depan. Orip memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain penting jika kariernya terus bergerak positif. Orip bukan sekedar tentang kebutuhan timnas hari ini. Pemain muda seperti dirinya justru bisa menjadi investasi untuk masa depan. Indonesia membutuhkan generasi baru yang sudah terbiasa dengan standar sepak bola Eropa sejak usia muda. Kalau Weerman, Silt, dan Orip benar-benar masuk dalam radar serius PSSI, ketiganya memiliki karakter yang berbeda. Weerman bisa memberikan opsi di lini tengah, Silt menambah kedalaman pertahanan, sementara Orip menjadi proyek jangka panjang di sektor permainan. Dan disinilah John Herdman harus menunjukkan kemampuannya. Dia tidak cukup hanya mengumpulkan pemain. Herdman harus menentukan bagaimana pemain-pemain dengan latar belakang berbeda tersebut bisa bermain dalam satu sistem. Whenever
Karena fans jangan sampai berpikir bahwa semakin banyak pemain diaspora, berarti otomatis semakin kuat. Sepak bola tidak bekerja seperti itu. Chemistry, taktik, komunikasi, mental, dan konsistensi tetap menjadi faktor yang menentukan. Tetapi, fans garis keras tentu memiliki tuntutan lain. Mereka ingin PSSI tidak lambat. Kalau memang pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dan cocok dengan kebutuhan timnas, mereka ingin prosesnya segera dikomunikasikan secara serius. Apalagi persaingan sepak bola internasional semakin ketat. Negara-negara lain juga terus mencari pemain diaspora mereka. Kalau Indonesia terlalu lama bergerak, bukan tidak mungkin pemain yang awalnya tertarik justru memilih jalan berbeda. Untuk Jordi Wehrman, publik tentu berharap ada kejelasan mengenai masa depannya. Namanya sudah beberapa kali dikaitkan dengan Indonesia, sehingga wajar jika fans ingin mengetahui apakah ada perkembangan konkret atau hanya sebatas pembicaraan. Sementara Jensen Silk bisa menjadi nama penting jika Hartman ingin memperkuat fondasi pertahanan untuk jangka panjang. Usianya menjadi salah satu faktor yang menarik karena dia masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Julian Oirip pun memiliki cerita yang hampir sama. Pemain muda seperti Oirip tidak seharusnya hanya dilihat berdasarkan performanya hari ini. Yang jauh lebih menarik adalah seberapa tinggi potensinya dalam beberapa tahun mendatang. Dan kalau ketiganya benar-benar tersedia, persaingan di skuad Garuda bisa menjadi semakin panas. Pemain lokal akan dituntut meningkatkan kualitas. Pemain diaspora lama juga harus mempertahankan performa. Sedangkan pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang pantas mendapatkan tempat. Justru inilah yang seharusnya terjadi dalam sebuah tim nasional yang ingin berkembang. Tidak boleh ada pemain yang merasa posisinya aman. Setiap pemanggilan harus berdasarkan performa dan kebutuhan taktik. Hartman juga harus berhati-hati dalam mengelola ekspektasi. Fans Indonesia terkenal sangat antusias ketika mendengar nama pemain keturunan baru. Tetapi jika proses akhirnya gagal, kekecewaan bisa menjadi sangat besar. Karena itu, publik sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari PSSI sebelum menyebut Wehrman, Silk, dan Urip sebagai pemain timnas Indonesia. Ketiganya bisa menjadi kandidat menarik, tetapi status resmi tetap membutuhkan proses yang jelas. Namun, jika PSSI benar-benar berhasil membawa ketiganya ke proyek Garuda, Hartman akan mendapatkan tambahan opsi yang menarik. Wehrman bisa memperkuat kedalaman lini tengah, Silk menjadi proyek regenerasi pertahanan, dan Urip dipersiapkan sebagai salah satu investasi masa depan. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Jordi Wehrman, Jensen Silk, dan Julian Urip akan menjadi 3 nama berikutnya yang merapat ke Garuda? Apakah PSSI benar-benar akan bergerak cepat sebelum kesempatan tersebut hilang? Dan kalau Hartman berhasil mendapatkan ketiganya, siapa yang akan menjadi kejutan berikutnya? Karena bisa saja, di balik 3 nama ini masih ada pemain diaspora lain yang sedang diam-diam dipantau untuk membuat skuad Garuda semakin mengerikan.